Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Torik Muzaki dari UPT Sekolah Dasar Negeri 2 Garagata di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Sebagai guru, kita tentunya harus mampu memahami berbagai karakteristik peserta didik kita, apa minat mereka dan apa yang diinginkan oleh peserta didik kita semuanya, sehingga nanti kita mampu untuk bisa menerapkan, memilih mana strategi yang pas untuk peserta didik kita. Hal tersebut dapat kita raih dalam sebuah konsep pembelajaran yang kita namakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, tidak akan lepas dari yang namanya Student Centered Learning atau SCL. Kita mengetahui bahwa SCL itu mampu memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk bisa secara mandiri mengembangkan kompetensinya. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi mereka. Hal tersebut bisa dilaksanakan dengan berdiskusi kelompok, kemudian kita juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berdiferensiasi juga akan erat hubungannya dengan yang namanya perkembangan peserta didik. Ada perkembangan kognitif, kemudian ada juga perkembangan emosional, sosial, dan masih banyak sekali. Dari dua unsur itu, kita akan merujuk kepada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, insya Allah kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan di sekolah saya, SD2 Garagata. Seperti apa pembelajarannya? Mari kita simak bersama. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan instruksi, materi, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Hal yang mencakup pembelajaran berdiferensiasi adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Adapun tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Terlepas dari perbedaan dalam kemampuan, minat, dan gaya belajar, pembelajaran berdiferensiasi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan setiap siswa dan fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pengajaran. Saya, sebagai seorang guru PJOK yang telah belajar modul PKG PJOK selama ini, telah menerapkan beberapa strategi diferensiasi dalam kelas saya, seperti menyediakan variasi dalam materi pembelajaran, memberikan peserta didik pilihan dalam cara mereka untuk menunjukkan pemahamannya terhadap suatu proyek, misalnya melalui presentasi, melalui praktik, melalui penilaian sesama teman, dan menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam pembelajaran saya mencoba untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, menyenangkan, dan pastinya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan bersama-sama. Salah satunya adalah dengan menyediakan media atau alat pembelajaran yang bervariasi, yang bisa dipraktikkan oleh semua peserta didik dengan karakteristik yang berbeda-beda.
Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik. Iya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu seperti biasa menurut agama masing-masing. Tundukkan kepala, berdoa, dimulai. Membuat kelompok tiga orang dalam satu kelompok, tiga orang dalam satu kelompok. Apa yang kalian lakukan nanti dengan alat-alat ini? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Ya, kalau belum tahu, Bapak akan mencoba mencontohkan terlebih dahulu. Ya, jadi nanti kalian boleh memilih gerakan mana yang akan kalian pilih bebas ya, sesuai kesukaan kalian, sesuai minat dari kalian semuanya ya, sesuai dengan apa? Minatnya. Jadi kalau minat ini silakan. Nanti ada lagi peluit, pindah lagi di media atau alat yang lainnya yang belum kalian lakukan. Paham? Ambil nafas panjang. Jadi Bang, nanti Bang Basir. Dibuang pelan. Ya, larinya zigzag boleh, jangan sampai kena lampunya. Nah, boleh. Nah, gitu aja. Kaki satu, kaki dua. Kaki boleh juga. Siap? Gimana perasaan anak-anakku setelah melakukan kegiatan manipulatif ini? Bagaimana perasaannya? Rame, oke. Apalagi? Senang, apalagi? Capek, apalagi? Semangat, oke, apalagi? Iya, uyuk capek. Nah, ya. Jadi gerakan-gerakan ini sebenarnya sudah kalian lakukan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pertemuan yang kemarin ya. Hanya saja di kali ini kalian sudah mempraktekannya secara bersama-sama sesuai dengan minat dan kemampuan kalian masing-masing. Ya, jadi kalian memilih gerakan ini dulu, berarti artinya kalian suka gerakan itu. Kemudian yang kedua ini, ketiga ini, akhirnya kalian merasakan semuanya. Ya, kelas 4. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Nagil. Seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, ketika Bapak tutup, apa yang kalian lakukan? Membereskan alat ke kantor Bapak Torik, ya? Oke? Oke? Setelah Bapak bubarkan, kalian boleh membantu Bapak untuk menyimpuni, membereskan alat-alat ke kantor Bapak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, belum dulu ya. Kita tutup ya, sudah berdoa, kita pakaikan lagi dengan semangat yang tadi ya. Kalau tadi kan kelas 4 siap, kelas 4 semangat, yang terakhir kelas 4 selesai. Ya, siap? Kelas 4, yes, selesai. Ulangi, kelas 4. Ya, terima kasih dari Bapak. Belum ya.
Terima kasih dari Bapak. Bapak tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Bila taufiq walhidayah, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibereskan ke kantor Bapak semua, ke kantor Bapak seperti biasa, ke meja Bapak semua. Setelah saya melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya, kemudian saya melaksanakan kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi saya laksanakan bersama dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan sejawat. Adapun hasil dari refleksi dalam pembelajaran PJOK menggunakan model atau unsur berdiferensiasi sudah sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Kemudian peserta didik sudah menunjukkan motivasi positif dalam pembelajaran sesuai kemampuan minat dan bakat, ditunjukkan dengan antusiasme dan semangat mengikuti pembelajaran PJOK, yaitu pembelajaran manipulatif. Kemudian peserta didik juga sudah mampu untuk meningkatkan kesiapan belajar, keterampilan gerak. Kemudian peserta didik juga sudah mampu memahami materi pembelajaran dengan baik. Adapun beberapa saran dari rekan sejawat, diantaranya adalah manajemen waktu antara pendahuluan inti dan penutup harus proporsional. Dan juga cara manajemen kelas juga perlu diperbaiki lagi. Itu saja bukti karya praktek baik pembelajaran berdiferensiasi atas nama Thoriq Muzaki. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.